Oke, berjumpa kembali di channel Cikgu Komang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Komang Agus Darmawan, alamat kerja di SD 4 Tejakula, yang beralamat di Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengaturkan puji pangastungkara. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, nama budaya, salam kebajikan. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Kita akan mulai dulu dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang bersabda, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Adapun pengertian kurikulum sesuai dengan UU Sikdiknas 2003 bab 1 pasal 1, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum bisa dianalogikan sebagai rel dalam kereta api. Kurikulum adalah rel yang mengantar peserta didik dan pendidik mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kalau kurikulum adalah rel, ya gerbongnya itulah perangkat pembelajaran, dan bisa dianalogikan, ya misalkan masinisnya itu adalah pendidik dan penumpangnya itu adalah peserta didik. Nah, rel ini yang akan mengantarkan kepada tujuan para penumpang, mau akan diarahkan kemana. Nah, itulah fungsi dari kurikulum. Nah, selain itu, fungsi kurikulum adalah alat untuk tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, yaitu pedoman pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Pertanyaan yang sangat mendasar, mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, agar sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum sebagai pedoman dalam pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang terkini. Yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang dimaksud di sini adalah kurikulum harus dikembangkan sesuai kebutuhan peserta didik abad 21, yaitu 4C ya, Creative Communication, Collaboration, and Critical Thinking. Dan yang terakhir adalah mewujudkan generasi bangsa yang cemerlang. Untuk menyiapkan generasi bangsa yang cerdas, ya, harus dipersiapkan jantungnya pendidikan, yaitu sebuah kurikulum. Nah, dari sekian penjelasan, itulah yang menyebabkan kurikulum perlu dirubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, mewujudkan generasi bangsa yang cemerlang. Nah, apa respon pendidik terhadap perubahan kurikulum? Yang pertama tentunya adalah meningkatkan pemahaman kita tentang kurikulum dan melakukan adaptasi terhadap kurikulum agar tercapainya tujuan pendidikan nasional. Adapun kesimpulan dari presentasi yang saya lakukan ini adalah tentang mengapa kurikulum perlu berubah, yaitu kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid
untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa depan. Kondisi lingkungan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Sekian dan terima kasih telah menyimak presentasi yang saya suguhkan tadi. Mohon Bapak, Ibu, Saudara untuk mengirim umpan balik yang positif melalui scan barcode yang ada di slide ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya aturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam damai.